Halo everyone, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Walia Mukrimah Umar dengan NIM H03223111 dari kelas Pendidikan Biologi E 2022 Universitas Sulawesi Barat. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rizaldi Triastia Putra Nurdin SPD MSI, saya membuat sebuah video singkat tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Yuk simak videonya. Setiap harinya, lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, sebenarnya apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan masyarakat akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor-faktor pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh adanya pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan adanya polutan dalam jumlah yang besar. Jenis-jenis pencemaran lingkungan, yang pertama pencemaran air, dan yang kedua ada pencemaran udara, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pencemaran air. Di dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Berdasarkan sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber yang secara langsung dan sumber secara tidak langsung. Adapun dampak dari pencemaran air, yaitu yang pertama krisis air tawar yang dapat mengancam berbagai sumber air minum. Yang kedua adanya penyakit pada manusia. Yang ketiga kerusakan ekosistem. Yang keempat eutrofikasi. Dan yang kelima adanya gangguan pada rantai makanan. Untuk mencegah adanya pencemaran air, kita dapat melakukan mencoba dan mengurangi efek berbahaya, hemat air, pengolahan limbah yang lebih baik mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke dalam air, dan yang terakhir, kita dapat menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer penyebabnya langsung dari polutan, sedangkan pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan. Secara garis besar, pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Contoh dari pencemaran alam yaitu letusan gunung api yang menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar dan otomatis berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Contoh dari penyebab aktivitas manusia seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Adapun dampak dari pencemaran udara, yaitu yang pertama kualitas udara yang menurun, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga timbulnya efek rumah kaca, dan yang terakhir adanya penggunaan produk pendingin ruangan.
Nah, untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, kita dapat melakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bersepeda dan berjalan kaki, yang kedua, tidak membakar sampah secara sembarangan, yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok, dan yang keempat, membatasi pemakaian listrik secara berlebihan. Yang terakhir, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia ataupun ekosistem. Polusi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting kita hadapi. Adapun penyebab pencemaran tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu yang pertama antropogenik atau buatan manusia dan yang kedua penyebab alami. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah yang terdiri dari berbagai macam kontaminan bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri atau dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat. Nah, yang kedua, ada polutan alami, adalah proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya, yaitu yang pertama ada biopolutan, yang kedua aktivitas pertanian, yang ketiga radioaktif, yang keempat limbah urban, dan yang kelima limbah pembuangan industri. Adapun dampak dari pencemaran tanah yaitu berdampak pada kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia dan juga dapat berdampak pada bidang lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari pencemaran tanah, yaitu yang pertama menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan, yang kedua melakukan pencucian tanah, dan yang ketiga bioremediasi.